Mereka adalah ternak-ternak yang dikarbit di media sosial oleh pemilik uang yang memang bertujuan buruk di negara ini. Karena dia tidak pernah menyampaikan sesuatu dengan narasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh dia, selain hanya tuduhan. Orang bodoh mana yang mau bayar miliaran hanya untuk orang yang cuma bicara Firaun, presiden bodoh, kucing, NPD. Mana ada orang bodoh yang melakukan itu? Nggak ada, bos. Toh nggak ngaruh juga ke... Nggak akan pengaruh apapun. Nggak akan mempengaruhi apapun. Tio nggak ada bedanya dengan buzzer-buzzer yang sampah di sosmed. Nggak ada bedanya. Kita jangan ngomong dipoles-polesin. Yang mereka suarakan selama ini itu nggak ada faedahnya. Ya. Jadi itu perlu dicatat. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka teriakan. Itu penting loh. Nah, yang paling penting itu yang saya bilang, jangan sampai akhirnya, ini bahasanya mungkin kasar, tapi ini penting. Jadi pejuang masturbasi, saya bilang. Emang Tio doang boleh? Saya boleh juga dong. Pejuang masturbasi itu apa? Artinya dia akhirnya menikmati, ya, merasa besar kepala, merasa dia itu pahlawan, merasa dia itu heroik. Nah, ini penyakit. Penyakit yang nggak boleh dibiarkan. Selamat datang lagi di meja kita on the table yang selalu menghadirkan topik-topik dan narasumber yang luar biasa. Dan pemirsa, selama hampir sebulan terakhir ini suhu politik kita lumayan panas, terutama dengan adanya aksi-aksi massa terakhir ini. BEM UI, Universitas Indonesia, dan beberapa kampus lain udah mulai turun ke jalan. Tapi yang selalu menarik perhatian adalah kemunculan Tio Ardianto. Kemarin di Gejayan, Gejayan Jogja, Tio hadir di tengah masa aksi mahasiswa Jogja dan seperti biasa menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Dan di sini kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya maunya Tio ini bersama narasumber kita Om Teddy Gusnadi. Ya. Selamat datang lagi Om. Selamat datang. Ini kita puasanya lama ini. Seperti biasa, kalau Om Teddy lagi pergi itu isunya rame Om ya. Iya. Mungkin takut kali kalau Om Teddy ngomong kan. Tiba-tiba Said Didu muncul dan yang paling rame sekarang itu tentang Tio Ardianto. Sebelum ke aksi-aksi demo itu, sebelumnya kan dia bicara di salah satu forum. Kalau tidak salah di situ ada Isla Bahrawi itu. Ya. Teman kita Gus Isla. Di situ Tio lagi-lagi mencetak sebuah pernyataan yang membuat saya kira sebagian besar orang marah akhirnya. Ya kan, dia cerita tentang dia punya kucing kena skabies yang kepalanya jadi besar, lalu dia menamakan kucing itu Prabodo Subiantolol. Ini keren juga, hebat juga otaknya muter-muter itu yang nggak dipikirkan banyak orang gitu. Dan orang si Isla aja di samping itu langsung kaget itu ngedengar dia ngomong. Saya namakan kucing itu Prabodo Subiantolol. Gak ada hubungan nama-nama ini dia bilang. Kalau ada seperti di sinetron, kalau ada kesamaan nama itu hanya kebetulan belaka. Nah, tapi pertanyaan saya Om, kalau nggak ada orang bernama Prabowo Subianto dan kalau tidak ada presiden yang bernama Prabowo Subianto yang dikritik habis-habisan oleh banyak orang, apakah Tio Ardianto punya kucing bernama Prabodo Subiantolol? Kan itu pertanyaannya. Walaupun dia bilang kan ini nggak mengacu ke, tidak ada hubungan nama-nama tertentu kan. Tapi pertanyaannya adalah kalau nggak ada orang yang bernama Prabowo Subianto dan yang kebetulan sekarang jadi presiden, lalu lagi mendapat banyak sorotan, dikritik banyak orang, termasuk Tio yang getol mengkritik dia,
apakah Tio punya kucing yang bernama Prabowo Subiantolol? Jangan ketawa. Ya pasti enggak lah. Dan dia punya kucing itu aja sebuah kebohongan gitu kan. Dia sebenarnya nggak punya kucing, dia hanya ingin membuat cerita saja kan sebenarnya. Yang dia pikir keren kalau disampaikan gitu kan. Ternyata kan ya nggak keren gitu kan. Itu kan terlalu terlalu berlebihan lah ya. Itu bukan lagi mengkritik. Tapi memang kalau kita melihat ke belakang, emang anak muda ini memang tidak memiliki kemampuan dalam menyampaikan narasi soal politik ya, atau menyampaikan narasi kritik, sama sekali nggak punya. Kalau kita lihat ya ke belakang, ini kan dia hanya membuat kepanjangan-kepanjangan idiom-idiom gitu kan, plesetan gitu kan. Misalnya nih MBG, maling berkedok gizi. Terus ada Firaun gitu kan, menyamakan Pak Prabowo dengan Firaun. Lalu SPPG, Presiden bodoh. Terus SPPG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Ya kan begitu-begitu aja kan. Ya. Terus ya soal kucing yang Prabowo Subiantolol. Terus ada soal NPD. NPD P-nya jadi Prabowo gitu kan. Prabowo disorder. Nah, ini kan artinya dia menyadari bahwa yang dia bisa lakukan ya seperti itu gitu. Dia hanya menciptakan sesuatu yang memang mudah sampaikan dan dia tahu itu bisa digoreng gitu. Tapi narasi, tidak ada satupun narasi ya anak muda ini yang memang masuk ke dalam narasi kritik yang real gitu. Nggak ada. Makanya saya sangat sayangkan orang-orang tua yang ketika dalam diskusi itu, ya misalnya ada Mahfud MD, ada Rocky, seharusnya menegur gitu, yang begini-beginian gitu. Tapi mereka malah memberikan applause gitu kan, untuk sesuatu yang saya yakin mereka pun sebenarnya ini apa sih ini bocah gitu kan, terlalu norak gitu kan. Tapi kenapa mereka tidak mau melakukan itu? Karena mereka membiarkan anak ini untuk melakukan tindakan-tindakan konyol. Mereka biarkan aja gitu. Kalau mereka sayang, mereka ingatkan gitu kan. You boleh kritik bos, tapi jangan begitu gitu. Jadi bahkan sekelas Mahfud pun tidak bisa jadi pagar moral buat Tio. Ya karena memang Mahfud memang membiarkan, Rocky membiarkan. Toh kalau celaka ya dia sendiri yang celaka gitu kan. Jadi mereka tuh nggak mau menjaga anak muda ini gitu. Nah dari rekam jejaknya si Tio, artinya kan sudah kelihatan bahwa kemampuannya ya hanya membuat kepanjangan-kepanjangan dari istilah-istilah program yang sudah ada gitu kan. Plesetan akronim dan segala macam. Nah makanya kemarin saya mengatakan bahwa sebenarnya Tio, aktivisan sebelum yang lain, terus BEM yang sebelum si Tio, ini sebenarnya adalah korban. Makanya kenapa saya mengatakan dia korban dan kenapa sangat saya sayangkan ada Mahfud MD, Rocky Gerung, itu nggak mengingatkan mereka, malah membiarkan gitu. Jadi gini, mereka ini adalah korban dari kepopuleran instan. Mereka ini korban. Mereka adalah ternak-ternak yang dikarbit di media sosial oleh pemilik uang yang memang bertujuan buruk di negara ini. Tio, aktivisan lain, BEM-BEMan yang lain, itu yang tiba-tiba mencuat, itu kan mereka mencuat bukan karena isi omongan mereka, tapi makian mereka. Nah, orang-orang yang memaki itu, itulah yang di-endorse di media sosial. Kan Tio, aktivisan, BEM-BEMan ini sebelum-sebelumnya ya, kita lihat yang ke belakang ini. Itu kan nama mereka muncul, itu bukan karena isi kritiknya, tapi makiannya. Nah, mereka ini terkenal karena dari media sosial. Di media sosial inilah uang digelontorkan ya, agar supaya nama mereka naik. Tanpa mereka sadari loh. Mereka ini korban sebenarnya. Mereka tidak menyadari. Sehingga ketika
Tio dan bem-beman yang lain, aktivisan yang lain merasa mereka heroik, mereka kasihan. Ketika mereka lagi namanya naik, mereka butuh konten. Mereka butuh statement yang ditunggu, gitu. Nah, statement yang ditunggu itu adalah statement makian. Karena mereka naik karena makian. Si Tio, bem-beman yang dulu, aktivisan yang belakangan sebelum si Tio, ini terpaksa harus memproduksi. Ya, memproduksi istilah-istilah, memproduksi makian-makian agar supaya mereka tetap terkenal. Ya, sayangnya, saya sempat sampaikan kemarin kan, Ya. sayangnya karena berdasarkan pengalaman kita melihat ternak-ternak ini waktunya cuma 5-6 minggu di endorse oleh pemilik uang. Kayak ayam broiler gitu ya. Iya, ya saya bilang ayam broiler itu. Ketika 5-6 bulan mereka di endorse dan mereka merasa pahlawan, setelah itu pemilik uang ini akan mencari ternak yang lain. Yang ini sudah diselesaikan ya. Udah tidak diinin. Tetapi ternak-ternak ini sudah merasa mereka pahlawan. Mereka aktivis. Mereka harus tampil. Masih ingat gak? Kita sebelum ada Tio, kita ada 3 tokoh muda mahasiswa. Hilang namanya mereka kan? Iya. Coba lihat, mereka masih maki-maki. Tapi gak ada yang endorse lagi. Gak ada yang biayain lagi. Gitu. Sehingga mereka tenggelam. Mereka tenggelam dan ada yang akhirnya ya sudah, aku tenggelam aja deh. Karena memang gue adalah orang yang dilahirkan, diternak dengan cara instan gitu. Nah, ada juga yang berupaya terus. Tio misalnya. Salah satunya Tio. Dia berupaya terus agar supaya dia tidak kehilangan panggung. Karena dia udah bukan ketua BEM kan. Iya, dia bukan ketua BEM, tapi dia merasa dia tokoh jadinya kan. Makanya saya bilang, kasihan nih ternak. Dia ternak, dia merasa tokoh jadinya. Akhirnya apa? Dia tidak punya kemampuan, akhirnya dia menciptakan itu. Fir'aun, Presiden bodoh, SPPG lah, terus yang soal kucing. Ya, terus NPD Prabowo jadi Prabowo. Narsistik Prabowo. Coba, udah berapa tuh yang dia ciptakan? Terus ada lagi, nah akhirnya apa? Dia stres, sama seperti pendahulu-pendahulunya stres. Karena loh, gue udah berupaya maki-maki, nggak naik lagi nih gue nih. Walaupun di endorse sama tokoh-tokoh lokal gitu kan, kayak Rocky Gerung, Mahfud, tapi mereka bukan pemilik modal yang seperti yang saya bilang tadi, nggak ada ininya mereka. Akhirnya apa? Akhirnya berbohong. Dia menciptakan kebohongan agar supaya ada terus namanya. Jadi akhirnya dia berbohong. Coba kemarin dia bilang bahwa dia ditawarin miliaran rupiah. Ada itu. Dia menciptakan lagi sesuatu. Dia ditawarin miliaran rupiah agar supaya tidak bicara. Nah ini kan sebenarnya pengulangan dari tokoh-tokoh yang zaman sebelum dia tuh ada yang begitu-begituan. Ditawarin 50 miliar supaya tidak bicara. Tapi ada isu dia dibayar 50 juta untuk bicara 1,5 jam. Dia lebih milih. Enggak, itu bohong semua ya. Karena kenapa? Ini kebohongan ini bukan kebohongan baru gitu. Sudah pernah dilakukan yang lain-lain juga. Tokoh-tokoh yang lain gitu. Tapi nggak kena juga nih bos. Nggak naik kan, soal dia mau dibayar kan nggak naik. Nah dia menciptakan kebohongan baru lagi nih. Alat pelacak. Sayangnya dia nggak pinter. Dia menciptakan kebodohan. Harusnya alat pelacaknya kan handphone harusnya kan. Ini alat pelacak apa tuh? Ditempel gitu. Dia nonton film James Bond zaman dulu kali gitu kan. Karena memang literasinya nggak ada. Dia menciptakan kebohongan agar supaya dikenal. Ini kasihan. Jadi coba Mas Vincent ya sama masyarakat ya nonton ada film Indonesia namanya Tinggal Meninggal. Coba di Netflix kalau nggak salah ada. Film Tinggal Meninggal itu dia agar diperhatikan dia membuat kebohongan. Dia cerita neneknya meninggal. Dia cerita ini yang meninggal supaya orang simpati. Ada tuh film Tinggal Meninggal. Itu sama kayak Tio dan aktivisan yang lain gitu. Mereka akhirnya berbohong
demi mendapatkan ketenaran gitu. Oke. Nah ini makanya saya bilang Mas Vincent, dia ini adalah korban. Dia ini adalah ternak, tapi dia merasa dia adalah pahlawan. Ini yang bahaya. Dia tidak menyadari bahwa dia hanya ternak gitu. Oke. Akhirnya nanti ya setelah bikin kebohongan soal pelacak, kita akan lihat dia akan membuat kebohongan apa lagi agar mempertahankan. Ini kasihan anak ini sebenarnya. Oke. Nanti kita bahas soal pelacak itu, Om. Hmm. Ada satu hal yang kemudian membuat orang percaya sama makian Tio. Misalnya ketika dia bilang maling berkedok gizi. Dan terbukti 3 pimpinan BGN itu kan ternyata maling dalam tanda petik ya. Ya. Maling dengan kerugian negara lumayan besar itu. Bukan Ya. lumayan, itu luar biasa besar. Untuk program kerakyatan Pak Prabowo ini kan. Ya. Nah, makanya orang juga bilang sulit untuk kita mengatakan bahwa si Tio ini ya cuma alat. Tapi walaupun dia menyampaikan itu secara etis mungkin tidak, atau secara substansial tidak terlalu dalam, faktanya maling berkedok gizi itu seolah-olah dapat justifikasi dari kasus korupsinya dan 2 wakilnya itu. Ya, kan sekarang gini. MBG itu kan tujuannya dia bicara gitu kan ya FOMO aja ngikutin orang-orang yang ingin agar MBG ditutup. Kan itu tujuannya. Ya. Makanya dia bilang maling berkedok gizi. Nah pertanyaannya misalnya nih di PDAM, PAM, perusahaan air minum, ada terjadi korupsi misalnya di dalam. Yang ditindak orangnya apa PAM-nya yang ditutup? Ya orangnya. Orangnya. Ada di Kementerian Agama dulu. Ya, ada korupsi Al-Quran. Pengadaan Al-Quran. Pertanyaannya yang ditindak itu, yang ditutup itu pengadaan Al-Qurannya atau orangnya? Orangnya. Begitupun misalnya proyek jalan tol, ada korupsi proyek jalan tol. Yang ditindak itu orangnya, apa jalan tolnya ditutup? Ya kan? Ya. Kita bisa masuk ke semua hal gitu. Semua hal di negara ini, program apapun, misalnya program bantuan sosial, bansos, ada yang korupsi di situ. Nah, pertanyaannya apakah bansosnya ditutup? Gitu kan? Nah, bahkan sampai di kehidupan bukan di pemerintahan, kehidupan sehari aja di kantor swasta aja ada seperti itu. Sehingga ini kan cocokologi akhirnya. Yang mereka inginkan, wah ternyata ada yang korupsi nih gitu kan di BGN atau MBG gitu. Maka tutup MBG-nya, kan nggak begitu. Kan tujuan mereka kan mau tutup itu kan. Ya. Nah, dengan menggunakan wah ternyata benar kan ada maling di dalam BGN. Kalau mau yang ada maling di dalam, ya semuanya semua program yang ada malingnya itu ditutup harusnya. Itu kalau itu yang fair gitu. Makanya saya bilang cocokologi ini nggak tepat. Ya, dia menciptakan itu maling berkedok gizi itu ya memang tujuannya supaya keren-kerenan aja. Kebetulan aja pas ada kasusnya gitu. Oke. Terus dia kritik-kritik si Ardianto soal pemerintahan yang bodoh. Ya iya. Kan memang ada beberapa menteri juga yang kelihatan ya mungkin kita nggak menyelami secara lebih mendalam. Tapi dari pernyataan statement-statement mereka di publik itu kan memperlihatkan wah benar nih kata Tio nih. Ya, makanya kalau dibalik nih, mahasiswa yang bodoh, misalnya, apakah benar bodoh semua? Nah kalau ini kan hanya dia menciptakan sesuatu yang kontroversial, yang akhirnya dicocokologi oleh orang. Pemerintahan bodoh, bagaimana bisa dibilang pemerintahan bodoh? Pemerintahan bodoh itu adalah ketika siapapun di negara ini, misalnya mau bicara dilarang, bicara akhirnya ditangkap, itu boleh mengatakan pemerintah bodoh. Karena apa? Karena pemerintah mengekang kebebasan berpendapat. Sekarang dia mengatakan pemerintah bodoh, tapi dia masih bisa bicara gitu. Artinya siapa yang bodoh? Artinya yang bicara itu yang bodoh gitu. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa
dia mendapatkan kebebasan di negara ini karena pemerintah saat ini dan sebelumnya adalah pemerintah yang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat. Walaupun apa yang disampaikan oleh Tio itu bukan lagi pendapat, tapi makian gitu kan. Nah, dia masih ada sampai hari ini, masih bisa bicara, masih bisa bikin cerita-cerita bohong, masih bisa memaki. Ya. Artinya apa? Artinya pemerintah saat ini menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 untuk kebebasan orang berpendapat. Terus di mana bodohnya? Makanya kenapa kita berapa kali undang dia nggak mau di sini kan? Karena dia tahu kalau kita tanya itu dia nggak akan mampu jawab. Tio pasti nonton acara ini. Tio pasti nonton kita diskusi debat dengan BEM UI yang kemarin. Dia dengan pimpinan-pimpinan mahasiswa yang lain. Dia tahu kalau duduk di OTT maka dia akan terlihat bodoh. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena dia tidak pernah menyampaikan sesuatu dengan narasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh dia selain hanya tuduhan. Itulah saya bilang, ini yang punya uang ini yang mengendorse memang yang di-endorse itu orang-orang bodoh agar supaya bisa mengeluarkan pernyataan bodoh. Sayangnya orang bodoh ini menganggap dia adalah pahlawan bukan ternak gitu. Itulah bodohnya dia gitu. Oke. Kalau yang lain-lain sih mungkin kita ikut hore aja. Maksudnya, wih, istilah baru lagi nih. Wih. Tapi yang menurut saya agak mengganggu itu yang tadi saya bilang Om, Prabowo Subiantolol. Ya kan, makanya saya bertanyakan, apakah kalau nggak ada orang bernama Prabowo Subianto, ada kucingnya si Tio? Enggak, maksudnya memang gini, dia itu ingin mengatakan Prabowo bodoh dan tolol. Nah itu. Cuma anak ini nggak punya nyali untuk mengatakan itu. Oke, tapi kan dengan begitu, apakah ada mens rea di situ? Niat jahat? Ya jelas lah. Ya maksud itu pertanyaannya, karena kan ya jelas kalau lah. dia tidak sedang menyoroti Prabowo dan tidak ada orang nama Prabowo Subianto, apakah ada kucing Prabowo Subianto? Ya ada, itu? bahkan kucing itu pun adalah fiksinya dia. Berarti ada niat jahat dong. Iyalah. Berarti Ya, kalau dilaporin boleh dong. ya kan ada yang laporin katanya sekarang. Ada yang laporin. Ada yang laporin dan nah inilah ya kita melihat ketika ada yang melaporkan, ada orang-orang yang menyerang orang yang melaporkan. Padahal orang yang melaporkan itu kan haknya dia untuk melaporkan gitu kan. Itu kan kebebasan yang diberikan, demokrasi yang ada di sini. Nah, mereka yang selama ini berteriak bahwa pemerintah anti demokrasi, mereka sudah menunjukkan bahwa sebenarnya mereka yang anti demokrasi gitu. Ya boleh dong orang men-challenge ya secara hukum. Karena ini negara hukum maka di-challenge di hukum gitu. Tapi mereka maunya kesannya kayak kita boleh bicara apa aja tapi jangan dilaporin. Nah, itu kalau kan dilaporin tuh namanya membunuh demokrasi. Itu namanya bodoh gitu. Itu yang bodoh namanya. Makanya gue bilang, makanya saya bilang ada beberapa orang bodoh yang menjudge ketika ada orang yang melaporkan Tio gitu. Kenapa? Karena yang dilakukan orang yang melaporkan Tio itu adalah haknya dia di negara ini. Dan dia menggunakan haknya dia itu yang dilindungi oleh konstitusi. Betul. Nah, kalau sampai ada yang menyerang orang itu berarti bodoh gitu. Oke. Berarti kita bisa dapat menyimpulkan bahwa emang ada niat jahat. Emang nggak cuma orang ini pengecut, penakut. Oh enggak. Ya. Jadi selain dia tidak memiliki kemampuan narasi, kan sudah saya sampaikan tadi kan, dia sudah menciptakan MBG, ada Fir'aun, Presiden bodoh, soal kucing, soal NPD. Artinya sudah terbaca bahwa cara dia berpikir hanya segitu aja. Oke. Ya. Nah, sayangnya sudah cara berpikirnya sempit, penakut lagi gitu kan. Seharusnya jangan nanggung kalau main. Tamengnya tameng linguistik kok. Jadi dia menggunakan bahasa ya itu penakut, udah jangan perlu apa-apa, penakut udah. Gitu kan. Sama kayak Rocky Gerung, penakut dia itu. Selalu pakai tameng-tameng. Kalau mau ini langsung aja Prabowo itu bodoh dan tolol. Baru gue acungin jempol itu. Jadi bodoh-bodoh sekalian lu gitu.
Kan nanggung bodohnya gitu. Sekarang ini dia memainkan kata-kata tudingan-tudingan kasar-kasar, tapi pas di endingnya dia takut juga. Gitu kan. Harusnya udah. Karena semua orang juga tahu bahwa itu ditujukan buat kepada Pak Prabowo Subianto. Tapi secara hukum kan agak rumit karena dia pakai tadi tameng linguistik itu kan. Jadi Dia harus bikin cerita. dia harus membuktikan Mana kucingmu? mana kucingnya yang seperti itu. Pasti kebingungan mereka cari kucing. Karena kan dia cari kucing dengan kepala gede dan Iya. segala macam. Seperti yang dia cerita Seperti itu. yang cerita. Dia kan Dan dia bohong. harus panggil nanti kucingnya. Iya, mana kucingnya itu yang nama lu Dipanggil itu? dan harus datang kucingnya. Iya dong. Prabodo gitu Iya ya. dong. Jadi makanya saya bilang ini anak udah nggak pinter, penakut lagi gitu kan. Iya. Dan dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu menguntungkan. Gini, saya udah ketemu banyak orang kayak begituan. Jadi saya bukan cuma ngomong tapi bertemu, berhadapan, berdebat dengan orang seperti itu. Sebenarnya yang besar kepala itu bukan kucing dia. Orang-orang seperti Tio. Mereka besar kepala, mereka merasa mereka pahlawan, mereka merasa aktivis. Atau mereka merasa macan. Iya, mereka Ternyata cuma kenapa kucing. mereka menyampaikan makian, dielu-elukan, dibiarkan juga oleh para tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah, ya. Dia merasa, wow, gue hebat gitu. Wow, hebat ya gue ya. Nah, Begitu keluar, kayak gue diikutin. nggak Keluar dari forum. nggak, dia keluar dari forum, dia sudah menciptakan kebohongan baru. Dia kan kayak, dia menciptakan kebohongan soal kucing. Ya. Tapi tetap aja popularitasnya segitu-segitu aja. Ya. Dia sudah bicara soal NPD, Prabowo P-nya. Kok popularitasnya nggak naik-naik gitu kan, begitu aja. Akhirnya dia berbohong. Gue harus bikin kebohongan baru nih. Harus ada double beat gitu. Iya kan? Ini yang pertama nggak dimakan. Nggak dimakan nih. Ya udah. Bikin kebohongan bahwa dia dibayar miliaran rupiah untuk berhenti ngomong gitu kan. Nggak dimakan juga. Akhirnya dia bilang, wah, gue harus bikin apa nih ya? Oh. Ya udah, akhirnya dia bikin kebohongan baru seolah-olah dia diikutin orang gitu. Saya yakin setelah ini dia akan bikin kebohongan baru lagi, bos. Oke, nah soal alat pelacak itu kemudian Om ya, itu kan kebohongan. Tapi polisi boleh dong menyelidiki itu. Oh iya dong, harusnya dia laporkan dong. Kenapa dia gak laporkan? Itu dia. Kayak kan dari kemarin dia menyampaikan narasi bahwa dari teror dia, keluarganya, orang-orang. Udahlah. Sebelum dia sudah ada kan influencer-influencer yang bikin kebohongan. Iya si Wah dia diteror, dia apa segala macam. Pemerintah masa main sama Anak kelas kecil. coro gitu kan? Ngapain gitu? Nggak ada kerjaan gitu. Iya. Kalau mau hantam itu, ya lawannya harus seimbang. Masa kelas-kelas coro terus tiba-tiba mengaku lawannya pemerintah? Udahlah. Itu kan kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh orang-orang yang ingin mempertahankan popularitas gitu. Nah, si Tio ini nggak belajar dari itu, gitu. tapi harusnya polisi bisa Om. Bisa. Proaktif langsung mana alat pelacak Ya, cuma kan polisi tahu, emang itu yang diinginkan, gitu kan? Enggak, maksudnya kalau misalnya ternyata Tio itu berbohong, bisa kan diadu dengan Memang itu yang diingin. kebohongan publik. Bahwa wah polisi iniin saya gitu kan. Kan begitu. Makanya udahlah yang begini-beginian recehan-recehan ini udah gitu. Jadi kan. kalau ada orang kemudian setelah Tio menemukan alat pelacak itu misalnya tiba-tiba foto sama Isla Bahrawi, saya bersama Tio, Oki Iya. Madasari, saya bersama Tio, Pasti begitu nanti. Kami akan kami di belakang kami Tio. di belakang Tio. Akan begitu ending-endingnya. Emang selalu di belakang kan mereka kan Tio selalu di depan. Mereka tepuk tangan, ntar lu kena aja sendiri gitu. Ya kasihan. Makanya saya jujur saya mengatakan anak ini korban. Remaja ini korban, aktivis-aktivisan yang selama ini kita lihat itu adalah korban semua. Jadi ada semacam perasaan megalomania Iya. di Tio sekarang. Iya, dia merasa hebat, Dia merasa macan padahal kucing gitu ya. ternak.
Janganlah kucing aja loh. Emang ternak. Kucing kan ternak kesayangan. Enggak, begini. Saya selalu ngomong begini bukan berarti supaya dibilang keren, enggak. Memang mereka diternak ya oleh yang punya uang. Kan mereka lahir dari media sosial semua orang-orang ini. Ya, ada enggak ya? Saya tanya, ada enggak orang-orang tokoh-tokoh muda ini itu yang punya pemikiran brilian diternak supaya naik? Enggak ada. Yang diternak itu, yang dibikin itu kontroversial adalah orang-orang yang maki-maki. Oke. Nggak ada, Bos. Berarti dugaan orang bahwa adalah bayaran-bayaran duit-duit mengalir ke Tio itu ada gitu. Ya, makanya saya bilang, kalau soal itu saya tidak mengatakan dia dibayar ya oleh yang punya uang, enggak. Dia gini, di media sosial itu orang bisa bayar agar supaya ramai. Gitu. Biar bisa jadi di endorse, biar ramai gitu. Ini kan mereka ini kan lahir dari keramaian. Sorak-sorai semu di Sorak-sorai di media sosial. Dan sorak-sorai itu kan dibayar. Gitu. Tapi ada batas waktunya, 5-6 minggu itu saya bilang. Tapi Tio udah lama ini Om, udah lebih dari hampir setengah tahun nih. Enggak. Dia hype-hype-nya cuma 5-6 minggu itu. Setelah itu dia tidak setinggi pemberitaannya, tidak setinggi yang dulu. Dia makanya dia terus berupaya membuat, coba lihat listnya banyak banget nih. Firaun, Presiden bodoh, dia terus menciptakan agar supaya bisa ada gitu. Nah, yang terakhir ini ya dia menciptakan sebuah kebohongan bahwa di mobilnya diituin, pasangi alat pelacak. Ini akhirnya mendapat reaksi dari orang-orang bukan karena mendukung, tapi orang-orang mentertawakan kebodohannya. Kalau mau main, coba lihat, rata-rata mentertawakan. Kalau mau main drama jangan begini, bego banget gitu kan. Di handphone aja nomor lu udah ketahuan bisa gitu kan. Jadi ramai sekali. Jadi gini, saya yakin nggak banyak orang yang tahu soal dia cerita dia dikasih miliaran rupiah. Nggak ada. Nggak kemakan sama orang gitu. Nggak kemakan. Saya aja baru tahu gara-gara kemarin ada komen dibayar. Hah? Emang dibayar? Saya cari. Oh, dia lagi bikin cerita soalnya dia dibayar gitu. Supaya diam. Supaya diam gitu kan, heroik semua. Jadi dia menciptakan sesuatu yang heroik semua. Atau dia sedang melakukan ini proses marketing dengan gaya berbalik gitu. Memang dia gini, teman-teman yang lain ya, ternak-ternak yang lain ya akhirnya menyadari, oh iya, gue ternyata hanya ternak. Oh ternyata gue cuma dimanfaatkan. Akhirnya menyerah, diam kan. Kita lihat ya, yang instan-instan ya, yang maki-maki naik namanya, setelah itu hilang. Maki-maki naik namanya hilang. Nah dia berupaya untuk nggak hilang. Ini anak kekeh supaya dia atau tetap. dia lagi pasang rate card itu Om, kalau dia sebut miliaran gitu. Itu rate card gua segini. Ya kan bisa jadi kan, Ya, maka tadi saya bilang gini, dia Bos. sedang melakukan proses marketing Sekarang terbalik gini, gitu. orang bodoh mana yang mau bayar miliaran hanya untuk orang yang cuma bicara Firaun, Presiden bodoh, kucing, NPD. Mana ada orang bodoh yang melakukan itu? Nggak ada, Bos. Toh nggak ngaruh juga ke Nggak akan pengaruh pemerintah Pak apapun. Prabowo. Nggak akan mempengaruhi apapun. Tio nggak ada bedanya dengan buzzer-buzzer yang sampah di sosmed. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Sampah sosial itu. Ucapan-ucapan kan sampah semua, nggak ada bedanya. Hanya kebetulan ya dia terpilih, di endorse oleh orang yang punya uang ini. Kebetulan aja. Nggak ada sesuatu yang baru, malah pengulangan aja. Banyak gak orang yang ngomong presiden bodoh? Banyak. Banyak gak orang yang maki-maki Pak Prabowo? Banyak di media sosial. Nggak ada bedanya. Gitu. Hanya ya inilah. Dia merasa, saya malah bilang kasih. Makanya saya berkali-kali bilang kasihan. Ini orang tersiksa gitu. Tersiksa karena, loh segini doang nih popularitas gua nih. Gua harus jadi tokoh nih. Gua harus menciptakan jargon baru. Makanya coba Mas Vincent nonton deh film Tinggal Meninggal. Sama.
Dengan jangan-jangan dia ini niru skenario itu. Sama. Jadi supaya diperhatiin orang itu, akhirnya dia menciptakan cerita bohong gitu. Sama. Dia pernah nerobos pertemuan apa tuh? Muspida di Jogja, Ya itu bagian dari cara mempertahankan ketenaran. Kasihan sebenarnya. Saya malah bilang benar kasihan gitu. Tersiksa setiap hari, dia harus cari cara bagaimana gue bisa tetap dilihat orang. Lama-lama jadi penyakit ini. Makanya ya orang tuanya Mas Tio nih harus bergerak gitu kan. Kasihan anak ini. Dia akhirnya punya beban untuk terlihat hebat. Bahaya loh yang begini-beginian. Karena bisa menjerat dia gitu. Ya, di zaman-zaman kita dulu kuliah itu kan ada juga kan, tapi selalu menyalurkan hal-hal seperti itu lewat organisasi sosial, organisasi yang di luar kan. Kalau ini kan teriakan jalanan. Jalan. Sekarang teriakan media sosial. Iya, Teriakan buzzer. Kenapa orang cenderung begitu? Karena kan banyak juga Tio-Tio tinggal nunggu waktu aja yang lain tuh terkenal. Bakal banyak. Bakal ada yang endorse kok. Oh, oke. Lah kan kita sudah ngelihat naik namanya hilang. Naik nama kan banyak yang naik nama hilang gitu kan. Itu kan berkarbitan semua, endorsan semua. Makanya penting ya bagi pemerintah untuk mulai menertibkan hal seperti ini. Kenapa? Akhirnya orang berpikir bahwa untuk terkenal secara instan maki-maki pemerintah. Gitu. Jadi cara cepat untuk terkenal nggak perlu pinter. Bodoh gak apa-apa, yang penting bisa maki-maki gitu. Nah, ini yang bahaya. Makanya bahayanya itu kita lihat kan kemarin diskusi yang dibubarin itu. Akhirnya orang pengen terkenal itu. Diskusinya Bang Budiman dan segala macam. Ya. Ya ada satu mahasiswa yang teriak-teriak gitu. Karena dia lihat, wah cara untuk terkenal begini ya. Ya udah. Kenapa? Yang teriak-teriak itu nanti dipanggil wartawan kan, diwawancara, terkenal. Jadi cara untuk terkenal ya begitu. Dan akhirnya perilaku jalanan itu masuk juga ke forum formal seperti diskusi itu kan. Ya iya, karena gini. Karena kan itu forum betul diskusi, beneran diskusi kan. Dan ingat loh ya, yang datang itu diundang. Pemerintah loh. Dan pesertanya diundang. Diundang. Nah intinya adalah you mau menyampaikan, mau diskusi, sudah ada ruangnya. Sama orang yang tepat. Lu mau menyampaikan diskusi orang tepat. Masalahnya mereka tahu kalau mereka menyampaikan tuduhan-tuduhan mereka pasti mudah dijawab karena tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Semua asumsi. Asumsi semua. Maka caranya untuk agar supaya terlihat heroik ya bikin masalah, gitu kan? Nah ini bahaya, saya bilang. Bahaya buat generasi kita untuk terkenal, untuk terlihat hebat, terlihat heroik, udah marah-marah aja. Dan tidak sportif juga ya. Ya makanya, you mau bicara alam demokrasi, ya. Tapi lu anti terhadap musyawarah mufakat. Diskusi itu kan musyawarah. Kenapa itu terjadi? Pertanyaan kenapa itu terjadi? Kita dulu, kenapa kita turun, ya Mas Vincent, kita turun ya dulu. Karena kita nggak bisa menyampaikan pendapat kita. Ya, dimanapun. Kita bahkan mau di ruang tertutup. Bahkan kita mau diskusi nggak bisa. Harus gali lubang dulu di bawah tanah. Iya kan? Nah sekarang diskusi sudah dibuka. Iya. Bahkan lu diskusi di kafe pun aman. Ya. Bahkan diskusinya bukan antar kalian, dengan pemerintah langsung. Bahkan seorang presiden ya berjam-jam dia terbuka diskusi dengan wartawan. Ya. Nah kenapa akhirnya anak-anak muda ini akhirnya mencari jalan pintas terkenal dengan cara yang begitu? Karena pertama mereka nggak punya isu, mereka kehilangan isu. Yang mereka mau sampaikan nggak ada, yang mereka mau teriakan nggak ada. Nah ini yang penting Om. Kayak misalnya kemarin kenaikan BBM itu bisa dibilang isu atau bukan? Nggak bisa. Bukan itu isunya. Bukan. Karena begini, misalnya kalau berhadapan dengan kita, maka kenapa si Tio dan kawan-kawan nggak berani di sini? Karena kalau bicara BBM, kita akan tanya, saya akan tanya. Dulu BBM harganya segini, ada kenaikan. Kenapa kalian diem?
gitu. Dan yang namanya kenaikan itu terjadi dimanapun. Hampir. Jangan hanya BBM kalian teriakin. Risol aja kalau naik lu teriak juga. Ya dong. Beras kalau kalian mau ini harus teriak juga. Jangan hanya BBM. BBM naik itu bukan karena mau-maunya pemerintah. Karena itu efek dari perang Irak dan Amerika. Jadi kalau kenaikan BBM itu dianggap sebagai isu, itu reaktif ya. Artinya Bukan reaktif. Mereka bingung mencari isu apa. Ya udah yang terkenal aja BBM. ya kan kenaikan BBM itu kan sebenarnya sesuatu yang muncul dari sebuah sistem yang apapun itulah. Mestinya itu yang mereka gali. Cuma mereka nggak sanggup. Oh, Nggak punya ilmunya. bikin skripsi aja banyak pakai joki sekarang kan. Nggak, bukan begini. Saya mengatakan bukan berarti anak-anak mahasiswa itu nggak pinter-pinter. Oh, iya. Hebat. Cuma yang pinter-pinter nggak mau maki-maki. Kenapa? Ya karena mereka ngapain kok maki-maki. Udah ada jawabannya, udah jelas kok kenapa ada kenaikan dan segala macam. Ada inflasi, ada begini, ada begitu ya. Dan ternyata walaupun dibombardir dengan kenaikan dolar sehingga BBM naik, tapi ternyata pemerintah masih menjaga agar supaya harga-harga di masyarakat stabil. Dan memang benar kan? Nah harusnya kan, jadi kalau yang pinter-pinter nganggap no issue gitu. No issue, betul. Ya. Jadi kenaikan harga BBM itu sebenarnya bukan isu ya. Ya, no issue. Nah, kenapa ada yang berteriak ini? Yang berteriak ini adalah orang-orang yang ingin agar terlihat bahwa gua hebat. Ya. Nggak ada isunya, Bos. Jadi mereka demo untuk menggugurkan kewajiban saja. Iya, isu itu misalnya korupsi, kolusi, nepotisme yang berurat akar sampai merusak semua sendi kehidupan. Yuk percaya, habis mereka demo, mereka ke mall, mereka nonton, mereka ngapa-ngapain. Jadi yang mereka demo itu sebenarnya nggak ada, no issue. Makanya yang pinter-pinter itu nggak mau ikut-ikutan maki-maki karena apa yang mesti kita permasalahkan. Iya. Nah ini adalah orang-orang yang butuh ketenaran. Ini sebenarnya yang lagi ini. Mereka melihat bahwa Kalau kemarin diskusi itu lanjut benar, maka kalau orang benar yang mau mendengarkan pasti ternyata Iya. selama ini salah isunya loh. Oh ternyata selama ini yang kami tahu, kami dengar ternyata bohong loh gitu kan. Nah yang ada apa tahu nggak? Kalau kita nonton situ kayak penghakiman gitu kan. Ya. Jadi orang benar-benar orang mau jelasin udah nggak bisa, ya maki-maki aja gitu. udah salah aja. Nah, jadi apa intinya? Intinya mereka nggak mau berdiskusi, mereka nggak mau mengetahui sesuatu yang benar, mereka ingin membuat sesuatu yang ribut aja gitu. Iya. Nah, ini adalah penyakit yang akhirnya akan diikuti oleh generasi-generasi selanjutnya. Kalau dulu kan kita rata-rata generasi yang di zaman itu tahu bahwa akarnya ini di sini nih. Bahwa kemudian dolar naik, rupiah sangat melemah waktu dari 2.500 ke 17.000. Karena kita tahu ini karena orang-orang sekitar ini dan terus dipelihara. Jadi sementara ini kan kayaknya tidak seperti itu deh. Ya, jadi gini, saya mau bicara begini bukan mau membedakan zaman kita, enggak. Kalau dulu kita turun karena kita korban, kita merasakan langsung sehingga kita menyuarakan sesuatu yang kita rasakan. Ya. Kalau sekarang FOMO, Oh. mereka nggak merasakan kenaikan, mereka nggak merasakan sulit, mereka tidak merasakan kebebasannya dibungkam. Makanya akhirnya, tapi mereka harus demo gitu, biar buat keren di Instagram kan. Ya mereka demo. Coba Mas Vincent lihat ya, ketika yang demo Ditanya sama wartawan, coba au semua gitu, gak ada isinya semua. Karena memang FOMO, tujuannya cuma buat keren-kerenan di jalan, foto buat masuk Instagram. Ini kan penyakit. Jadi mereka ya, kalau bahasa saya tuh saat ini mereka demo hanya menggugurkan kewajiban. Gak tahu siapa yang nyuruh, saya gak tahu. Lalu ketika mereka harus demo, mereka bingung apa temanya.
spanduk apa mulut Nah, nggak yang sejalan. penting akhirnya yang penting ada tema, yang penting ada tuntutan, bukan mereka demo karena ada tuntutan yang penting, bukan karena ada tuntutan yang penting. Yang penting ada tuntutan. Misalnya Ingat, hentikan kita- pemborosan. Intinya pemborosan Hentikan apa? pemborosan apa? Apa? Hentikan MBG. Mereka nggak bisa jawab. Kita sudah pernah pengalaman duduk sini kan. Ya. Pertama bendera One Piece. One Piece. Nah, ternyata dia nggak punya bendera One Piece. One Piece. Teriak-teriak. Terus ada lagi BEM itu. BEM UI. Yang ternyata tuntutannya itu bukan dibuat oleh mereka, tapi dibuat oleh LSM asing gitu. LSM. Ya. Nah, terus ketika ditanya poin-poinnya dia nggak ngerti. Yang 17 plus itu ya? Iya. 17 plus apa 18 plus? Ya, nggak ngerti. Ya, Agustus itu. Nah, sama waktu saya debat dengan BEM-BEMan di waktu di TV One. Satu pun nggak ada yang tahu apa yang mereka teriakan. Ya. Ya, misalnya saya tanyakan, yuk apa kerugiannya? Apa yang membuat lu berteriak? Nggak ada, dia pelangap-pelongo bingung dia mau jawab apa. Gitu. Terus di Kompas TV saya dengan BEM-BEMan itu, pelangap-pelongo semua ditanya. Mereka nggak ngerti. Makanya sekarang ini pun mereka nggak ngerti. Nah ini penyakit FOMO, biar terlihat ikut, terus biar keren. Nah yang bahaya adalah mereka anti terhadap diskusi, anti terhadap demokrasi. Iya. Yang paling bahaya lagi adalah mereka tahu jalan pintas untuk terkenal adalah maki-maki. Maki-maki. Ini kan bahaya di dunia pendidikan kita. Betul. Oke Om Teddy, jadi kita juga kan tidak, yang pertama tidak mau menganggap bahwa perjuangan atau apa yang disampaikan oleh mahasiswa atau generasi muda sekarang itu kan sebagai sesuatu yang gak ada faedahnya. Emang nggak ada faedahnya? Nggak, kita jangan ngomong dipoles-polesin. Yang mereka suarakan selama ini itu nggak ada faedahnya. Iya. Ya, jadi itu perlu dicatat. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka teriakan. Itu penting loh. Oke. Jadi apa yang harus kita sampaikan ke teman-teman Ya generasi jangan muda? FOMO, jangan FOMO biar kelihatan keren. Karena kalian nggak keren gitu. Kenapa? Karena kalian kalau mau jadi aktivis, saya melihat nggak ada aktivis, yang ada aktivis-aktivisan sekarang ini. Karena kalau menjadi aktivis, kalian harus mengkritik pemerintah, itu keren. Tapi kalian harus punya data yang jelas, argumentasinya jelas. Iya. Ya. Kalau sekarang, mohon maaf, satu pun nggak ada. Satu pun nggak ada. Kedekatan sama realitas lah Om. Nggak ada. Karena mereka tidak merasakan langsung. Iya. Mereka hanya akhirnya ikut-ikutan saja. Nah, yang paling penting itu yang saya bilang, jangan sampai akhirnya, ini bahasanya mungkin kasar, tapi ini penting. Jadi pejuang masturbasi, saya bilang. Emang Tio doang boleh? Saya boleh juga dong. Pejuang masturbasi itu apa? Artinya dia akhirnya Oh. menikmati, ya, merasa besar kepala, Iya. merasa dia itu pahlawan, merasa dia itu heroik. Nah ini penyakit, Iya. penyakit yang nggak boleh dibiarkan. Karena yang begini-begini itu bisa mengganggu kejiwaan. Nggak ada apa-apa kok sebenarnya, nggak ada apa-apa. Tapi akhirnya bikin seolah ada apa-apa gitu. Dan mereka akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tidak suka negara ini, ya, dengan yang saya bilang tadi mengendorse. Mereka nggak sadar mereka itu adalah ternak, gitu kan, yang diternak supaya mereka menjadi besar kepala dan merasa bahwa mereka lah ya pahlawan di negara ini yang mengatasnamakan rakyat. Ya ingat, kalian tuh bukan wakil rakyat gitu kan. Kalian adalah orang yang dibiayai oleh orang tua untuk kuliah agar supaya kalian bisa mendapatkan penghidupan yang layak, bukan untuk menjadi pejuang. Nggak ada orang tua biayain mahal-mahal untuk menjadi pejuang. Jadi jangan menjadi pejuang masturbasi, saya bilang. Bermasturbasi dengan usapan dan belayan sorak-sorai di sosmed yang Dan tepuk tangan itu yang bahaya. Itu yang orang-orang tua juga, ya kita harus ingatin. Kalau ada anak-anak muda, anak-anak kita yang sibuk memaki-maki, kalian ingatkan, bukan kalian tepuk tangan. Itu sama aja kalian menjerumuskan
anak-anak muda. Orang tua bukan dalam pengertian orang tua biologis saja. Bukan. Ya kan misalnya kayak Mahfud MD dan Rocky itu kan orang tua itu. Kenapa biarin yang begitu-begituan? Atau mereka juga ikut menikmati masturbasi Tio. Bisa jadi. Sama-sama berfantasi mendapatkan belayan netizen gitu kan. Akhirnya bermasturbasi. Ingat loh, itu di media sosial itu kan palsu semua. Iya. Makanya kan benar itu masturbasi. Iya. Karena kalau bermasturbasi kan kita fantasi, gak ada realitas Iya, sebenarnya. puas sendiri gitu. Ya. Imajinasi kita aja. Sendiri gitu. Dan eluan pujian sosmed itu kayak belayan palsu kan. Itu kan yang saya bilang kasihan mereka, karena mereka akhirnya loh kok gue nggak terkenal lagi, loh gue nggak dianggap lagi nih. Akhirnya mereka membuat kebohongan-kebohongan. Fantasinya makin ini. Mereka membuat kebohongan baru. Iya. Itu Padahal yang sperma berbahaya. pikirannya udah nggak keluar sebenarnya. Dibikin fantasi yang lebih berat, jadi masturbasinya berjalan itu. Bahasa kesehatan kita sekarang ini. Oke, terima Iya, kasih Om Teddy. Pemirsa, begitulah kadang-kadang kritik itu penting, tapi kedekatan dengan realitas itu jauh lebih penting. Karena itu kalau kita melakukan kritik atas dasar kedekatan kita dengan realitas itu, maka kita jauh dari istilah Om Teddy hari ini, masturbasi pikiran. Ya, jadi jangan terkecoh dengan belayan-belayan semu netizen, karena itu semua belum tentu real. Jadi kalau itu yang dilakukan, maka masturbasi pikiran itu akan berjalan dan akan terus lebih besar sehingga mengeluarkan sperma pemikiran yang membuat orang akhirnya sakit dan yang mendengar juga jadi tidak sehat. Iya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan